harus mudah dimengerti oleh semua orang, sehingga siapa yang melakukan program jaga mutu ini dan juga yang di tes ataupun yang diawasi ataupun yang dinilai itu juga paham terhadap program menjaga mutu. Nah, apa manfaat program menjaga mutu? Nah, tadi kita sudah belajar tentang syaratnya ya. Kemudian kita akan melihat manfaatnya. Nah, manfaat program menjaga mutu yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Sudah pasti ya, dengan adanya program menjaga mutu, maka mutu pelayanan tersebut pasti akan sangat baik, sehingga pelayanan kesehatan itu lebih efektif. Tuh. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Nah, tadi efektif ya, kemudian efisien. Jadi efektif itu harus selalu dibarengin dengan efisien. Jangan hanya efektif aja tapi tidak efisien ya. Juga akan menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat semuanya. Nah, jadi pelayanan kesehatan itu harus efektif dan efisien. Kemudian dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, kalau pelayanannya bagus ya, peralatannya canggih, sudah memuaskan pasien, nah maka masyarakat pasti akan menerima pelayanan kesehatan. Nah, pastinya kalau adik-adik semua buka praktek ya, mahasiswa ibu semuanya buka praktek, kalau pelayanannya baik, bidannya ramah, alatnya lengkap sesuai dengan standar, kemudian ibu hamilnya tidak ada yang meninggal karena malpraktek ya, yang melahirkan juga tidak ada yang meninggal karena malpraktek. Nah, pasti penerimaan masyarakat terhadap kalian sebagai petugas kesehatan pasti akan baik ya, sehingga pelayanan kesehatan juga akan sangat diterima oleh masyarakat setempat. Jadi nggak ada lagi tuh masyarakat yang malas ke bidan pada saat hamil ataupun nggak mau ke bidan pada saat persalinan ya. Pasti mau. Kenapa? Karena para bidannya semuanya menjaga mutu. Nah, jadi pelayanannya itu sangat baik, sangat ramah, sayang ibu semuanya ya. Kemudian dapat melindungi penyelenggara pelayanan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Nah, kalau pelayanannya sudah baik, sudah bagus, tidak ada malprakteknya, maka kita akan terlindungi dari gugatan hukum otomatis ya. Tidak ada yang melaporkan kita karena kesalahan. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada program menjaga mutu, kan suka hati nih bidannya mau ngapain aja, mau kasih obat apa aja, mau kasih pelayanan apa saja, sehingga bisa terjadi malpraktik, misalnya pada saat menolong persalinan tidak sanggah susurnya tidak bagus, kan agak bayi kadang-kadang kalau keluar dari jalan lahirnya kan kadang-kadang loncat ya. Nah, kalau misalnya sanggah susurnya nggak bagus, bisa jadi jatuh ke lantai ataupun jatuh ke tempat tidur mengenai besi tempat tidur misalnya ya. Nah, hal itu pernah terjadi ataupun yang belakangan ini yang sangat miris sekali pernah ya kepala bayinya terputus pada saat pertolongan persalinan ya. Nah, ini kan karena tidak adanya program menjaga mutu ya, pelayanannya terserah suka-suka hati, tidak kompeten si bidannya sehingga menyebabkan cedera pada pasien ya. Nah, kalau udah kepala putus gitu gimana, dilaporkan nggak ke kepolisian atau ke ranah hukum? Iya, dilaporkan sehingga penyelenggaranya bisa kena gugatan hukum, bisa dicabut ijazah bidannya ataupun surat tanda registrasi bidannya, tidak boleh melakukan pelayanan lagi dan dikurung di dalam penjara ya. Nah, kita tidak harapkan itu. Makanya penting sekali bagi petugas kesehatan untuk melakukan program menjaga mutu di setiap pelayanannya, dari mulai awal ya perizinannya, kemudian pada saat pelayanannya dan juga di
akhirnya harus dievaluasi kembali apakah pelayanan yang diberikan sudah bermutu atau belum. Nah, karena kalau sudah tidak bermutu bisa jadi cedera pasiennya, bisa menyebabkan kesakitan, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini berbahaya sekali bagi petugas kesehatan yang menyelenggarakannya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke slide selanjutnya adalah sasaran pokok program menjaga mutu. Nah, sasaran pokok program menjaga mutu itu siapa? Sasaran yang terdapat dalam program menjaga mutu pelayanan kesehatan adalah terjaganya mutu dari pelaksanaan pelayanan kesehatan itu sendiri dan terjadinya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada akhirnya. Jadi yang diharapkan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nah, jadi sasaran dari program menjaga mutu itu adalah pelaksanaan kesehatan itu sendiri. Berarti bidan, kalau rumah sakit berarti rumah sakit, kalau puskesmas, puskesmas ya. Nah, itu sasarannya. Jadi yang menjadi sasaran untuk program menjaga mutu adalah yang memberikan pelayanan sehingga pelayanan tersebut menjadi bermutu, ya. Nah, sasaran pokok program menjaga mutu ada unsur masukan. Apa itu unsur masukan? Nah, yang dimaksud unsur masukan adalah tenaga, kemudian dana dan sarana fisik, perlengkapan, serta peralatan. Nah, jadi ada unsur masukan yang kita menjadi sasaran adalah tenaga, ya, tenaga kesehatan. Nah, itu menjadi unsur masukannya. Kemudian dana, kemudian sarana fisik, perlengkapan, serta peralatan, ya, alat-alat, kemudian fasilitas ruangannya. Nah, itu menjadi unsur masukan. Kemudian unsur lingkungan, ada kebijakan, ada organisasi, dan manajemen ya. Kita bicara kebijakan di sini adalah kebijakan dari paling atas dulu, dari Kementerian Kesehatan atau dari Presiden dulu ya, ke Kementerian Kesehatan, kemudian kebijakan dinas ya, kemudian kebijakan dari organisasi profesi, dan kebijakan dari gubernur daerah setempat ya. Kemudian organisasi. Nah, organisasi kalau kita bidan berarti Ikatan Bidan Indonesia yang di provinsi ya. Jadi kita harus memang saling terikat antara organisasi profesi, yaitu organisasi profesi bidan dan manajemen. Nah, unsur lingkungan salah satunya adalah manajemen ya. Nah, kemudian unsur proses, ada unsur proses yaitu tindakan medis ya, pelayanan yang dilakukan oleh bidan, kemudian non medis. Jadi tindakan kan ada dua, ada tindakan medis dan ada tindakan non medis. Nah, tindakan medis itu seperti penyuntikan misalnya ya, sedangkan non medis itu seperti kita memberikan konseling, memberikan pendidikan kesehatan. Nah, jadi itu merupakan unsur dari proses ya. Nah, kita ulang lagi sedikit ya tentang unsur masukan. Nah, unsur masukan di sini adalah input, tenaga, dana, sarana, fisik, serta perlengkapan, serta peralatan. Nah, secara umumnya disebut bahwa apabila tenaga dan sarana, kuantitas dan kualitasnya itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, standar personal dan fasilitas, serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sulit diharapkan baiknya mutu pelayanan ya. Jadi kalau sudah fasilitas dananya tidak tersedia ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya,
maka sulit kita mau menjaga mutu. Contohnya apa? Contohnya kita mau menjaga mutu nih, kalau ANC kan harus pakai misalnya Doppler ya, Doppler untuk mendengar DJJ. Nah, tapi karena kekurangan dari dana sehingga kita tidak bisa membeli Dopplernya. Apa yang terjadi? Tidak berkualitas, tidak bermutu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, jadi dana di sini di unsur masukan itu lumayan penting ya, karena kalau nggak ada dana ya tidak bisa membeli alat-alat, tidak bisa melakukan pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau unsur lingkungan adalah kebijakan tadi, organisasi kebijakan ya dari pemerintah, kemudian dari organisasi serta di manajemennya ya. Secara umum disebut apabila kebijakannya, organisasi dan manajemennya tersebut tidak sesuai dengan standar atau tidak bersifat mendukung, maka sulitlah diharap baiknya mutu pelayanan. Nah, ini juga seperti itu. Kalau kebijakannya mengharuskan bidan tidak boleh memberikan pelayanan seorang diri misalnya, ya misal. Nah, ini kan akan mempersulit dari bidan untuk menjaga mutu pelayanan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur proses. Nah, unsur proses itu apa? Tindakan medis tadi ya, tindakan medis dan non medis, keperawatan atau kebidanan. Secara umum disebutkan bila tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ya standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, maka sulit diharapkan mutu pelayanan menjadi baik. Nah, jadi kayak kita mau bikin kue gitu ya. Nah, kalau satu bahan aja nggak ada, enak nggak kuenya? Nggak enak ya. Nah, kalau beberapa bahan nggak ada, nah bisa jadi kalau misalnya ada sampai 3 atau 4 bahan nggak ada, berarti bisa jadi kue itu hilang rasanya, hilang bentuknya. Mau buat cake nanti jadinya lain ya. Nggak jadi cake lagi, misalnya mau buat donat nanti donatnya keras. Nah, jadi makanya program menjaga mutu, biar mutu itu baik, maka semuanya standarnya, semua unsurnya ya, baik dari unsur prosesnya, nah semuanya harus terjaga dengan baik ya, harus semuanya baik. Nah, kita ulang sedikit ya untuk tadi sasaran ya. Sasaran pokok program menjaga mutu itu ada unsur masukannya, ada unsur lingkungan, dan unsur proses ya. Ini yang harus diingat karena semua unsur ini harus ada di program menjaga mutu ya. Yang pertama ada unsur masukan, tenaga, dana, sarana fisik ya, dan perlengkapan serta peralatan, semuanya itu harus ada. Kemudian untuk unsur lingkungan itu ada kebijakan, ada organisasi dan manajemennya. Nah, kemudian unsur prosesnya ada tindakan medis atau non medisnya ya. Nah, kita sudah belajar nih dari tadi sekitar 20 menit yang lalu ya. Kita sudah belajar tentang pengertian program menjaga mutu, kemudian tujuannya, sasarannya. Nah, nanti setelah iklan berikut ini kita akan belajar tentang ruang lingkup program menjaga mutu. Nah, semuanya nanti boleh disiapkan pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka seperti biasa Ibu yang akan bertanya. Oke? Nah, nanti ke depan kita akan setelah iklan ya, kita akan belajar tentang ruang lingkup program menjaga mutu. Ada kegiatan persiapannya, ada kegiatan pelaksanaannya. Ya, ada 2, kegiatan persiapan dan kegiatan pelaksanaan ya.
Nah, oke, semua mahasiswa Ibu, kita istirahat dulu ya, sekitar 10 menit, kita akan berjumpa lagi untuk sesi kedua dengan slide ruang lingkup program menjaga mutu. Nah, jangan kemana-mana semuanya, kita saksikan iklan berikut ini. Kita akan berjumpa lagi setelah iklan berikut ini. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda.
selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Nah, dengan sesi kedua tetap dalam mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Nah, seperti yang di sesi pertama tadi yang kita bahas, nah kita akan melanjutkan lagi tentang ruang lingkup program menjaga mutu. Nah, ruang lingkup program menjaga mutu itu ada dua ya, kegiatan persiapan yang pertama. Nah, kegiatan persiapan itu menumbuhkan dan meningkatkan komitmen pimpinan institusi serta segenap penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap mutu. Nah, kegiatan persiapan ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan komitmen pimpinan institusi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap mutu. Nah, jadi kalau kita misalnya ya kerja di rumah sakit, nah ini harus ada komitmen dari pimpinan untuk program menjaga mutu ini ya, untuk didukungnya program menjaga mutu supaya pelayanan kesehatan yang diberikan bagus dan bermutu sehingga memuaskan pasien. Nah, kemudian kegiatan persiapan yang kedua, membentuk satuan organisasi yang akan diserahkan tanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu. Nah, kegiatan persiapan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah bentuk dulu organisasi yang akan menyelenggarakan program menjaga mutu. Nah, kayak kita mau buat kegiatan nih, kegiatan seminar, pasti harus ada kepanitiaannya. Begitu juga dengan program menjaga mutu. Jadi kita harus ada organisasi yang menyelenggarakan program menjaga mutu ini. Nah, kemudian menyelenggarakan pelatihan program menjaga mutu. Nah, menjaga mutu ini kan agak tidak segampang membalikkan telapak tangan ya, jadi tetap harus ada pelatihan untuk program menjaga mutunya. Kemudian menetapkan batas-batas wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme kerja satuan organisasi program menjaga mutu. Nah, harus tahu dulu nih mau ngapain dalam program menjaga mutu, harus tahu dulu tanggung jawabnya, harus tahu dulu mekanisme kerja dan satuan organisasi program menjaga mutunya.
Nah, kemudian menetapkan jenis dan ruang lingkup pelayanan kesehatan yang perlu diprioritaskan. Nah, jadi jenisnya, ruang lingkup pelayanan kesehatan yang perlu diprioritaskan apa gitu. Jadi harus tahu. Kemudian menetapkan serta memasyarakatkan standar dan indikator yang akan digunakan. Nah, jadi standarnya apa, indikatornya apa, itu harus ini ya diketahui oleh orang lain ya, apalagi oleh pemberi pelayanan, apa standar dan indikatornya. Nah, itu untuk kegiatan persiapannya. Oke, kita lanjut ke kegiatan pelaksanaan ya. Nah, kegiatan pelaksanaannya yang pertama adalah menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Nah, jadi kita tetapkan dulu masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan apa. Nah, kemudian menetapkan penyebab masalahnya. Nah, apa penyebab masalahnya? Kemudian cara penyelesaian masalah, kemudian melaksanakan. Sudah kita atur sudah kita ketahui penyebab masalahnya, sudah kita tahu masalahnya, kemudian ada cara penyelesaian masalah sudah disusun, kemudian laksanakan cara penyelesaian masalah. Kemudian menilai hasil yang dicapai sehingga kita bisa menyusun saran tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ya. Nah, itu adalah kegiatan dari pelaksanaan. Nah, itu adalah ruang lingkup program menjaga mutu. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, diharapkan pada mahasiswi yang kurang paham dari slide pertama hingga slide terakhir tadi, boleh langsung ditanyakan ya, baik dari voice suara live langsung ataupun di chat. Sebaiknya sih langsung ya dari suara live-nya. Oke, kita tunggu ada pertanyaan, silakan. Yang bertanya silakan acungkan tangan sehingga kita bisa mengaktifkan voice-nya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, seperti biasa ya, seperti kuliah-kuliah sebelumnya, kalau tidak ada yang bertanya, maka pasti dosennya yang bertanya. Oh iya, siapa yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya tadi? Silakan, siapa? Rosdalipa ya mau bertanya ya? Iya, siapa yang mau bertanya silakan acungkan tangannya sehingga kita bisa hidupkan mic-nya kembali. Ada yang bertanya enggak?
Ya, kalau nggak ada, oke, kita akan bertanya ya. Nana mau tanya ya? Nggak? Nana Afridia nggak? Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah tujuan umum dari program menjaga mutu? Siapa yang bisa? Tujuan umum dari Oja, iya. Tolong diaktifkan suaranya Oja. Tujuan umum dari program menjaga mutu itu adalah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sedang diselenggarakan. Iya, jawaban dari Oja bagus sekali ya. Benar sekali, tujuan program menjaga mutu itu untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Oke, Oja. Bagus sekali, Oja. Lanjut ya, tujuan khusus. Nah, ada tadi beberapa tujuan khusus. Ada 5 poin tujuan. Nah, Syarifah. Ya, ayo Syarifah. Tujuan khususnya, yang pertama diketahuinya masalah mutu. Yang kedua, diketahuinya penyebab munculnya masalah. Yang ketiga, tersusunnya upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalahnya. Dan yang keempat, terselenggaranya upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah itu, mutu itu. Terus tersusunnya saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu. Iya, Syarifah bagus sekali ya jawabannya, benar semua ya. Dari mulai masalah mutunya diketahui sampai dengan yang terakhir tersusunnya saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu. Iya, bagus sekali. Berarti dari tadi sangat memperhatikan ya. Nah, kemudian ada nggak yang bisa menjelaskan tentang pengertian program menjaga mutu? Ayo, siapa yang bisa? Pengertian program menjaga mutu. Siapa yang bisa? Pengertian program menjaga mutu nggak sulit kok. Yang belum menghidupkan videonya dihidupkan dulu. Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Nadia. Nadia bersama siapa itu ya? Oke, boleh. Sama Raisa, Bu. Nadia sama siapa, Nak? Sama Raisa. Iya, boleh langsung jawab Nadia. Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah menyebabkan masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Iya, benar sekali ya, program menjaga mutu dia sebuah upaya yang berkesinambungan, sistematis, objektif ya, terpadu untuk menetapkan masalah, penyebab masalah mutu, kemudian dilaksanakannya penyelesaian masalah hingga tersusunnya saran dan
tindak lanjut ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang syarat program menjaga mutu. Nah, ada beberapa syarat dari program menjaga mutu. Ada 6 ya syarat program menjaga mutu. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Vena, ya boleh Vena. Syarat program menjaga mutu yang pertama bersifat khas atau lebih spesifik. Yang kedua mampu melaporkan setiap penyimpangan. Yang ketiga fleksibel dan berorientasi pada masa depan. Yang keempat mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi, mudah dilaksanakan, dan yang terakhir mudah dimengerti. Iya, benar sekali ya. Semua jawaban dari Vena ada 6 syarat program menjaga mutu. Yang pertama bersifat khas, mampu melaporkan setiap penyimpangan, kemudian dia fleksibel, berorientasi pada masa depan, kemudian mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi, mudah dilaksanakan dan tentu saja harus mudah dimengerti ya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya ada manfaat program menjaga mutu. Ada 4 manfaat program menjaga mutu. Ya, Ulfa ya. Silakan Ulfa. Yang pertama dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. 2 dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. 3 dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 4 dapat melindungi penyelenggaraan pelayanan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Iya, bagus sekali. Manfaat program menjaga mutu ada 4, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, penerimaan masyarakat lebih meningkat terhadap pelayanan kesehatan, serta melindungi petugas kesehatan dari timbulnya gugatan ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sasaran pokok program menjaga mutu. Ada unsur masukan, ada unsur lingkungan, dan unsur proses. Nah, coba sebutkan masing-masing unsurnya. Dan unsur masukan itu apa aja, unsur lingkungannya apa, unsur prosesnya apa. Ayo, siapa yang bisa? Silakan acungkan tangan. Yang belum nih? Oja, Vena tadi sudah, Syarifah sudah, siapa lagi tadi yang sudah? Ulfa udah. Ayo, yang lain yang belum? Silakan. Unsur masukan apa aja, unsur lingkungannya, Pak. Husnul, oke. Husnul, silakan Husnul. Sasaran pokok program menjaga mutu ada berapa? Ada 3, Bu. Unsur masukan adalah tenaga dan sarana fisik, perlengkapan serta peralatan. Kedua, unsur lingkungan, kebijakan organisasi dan manajemen. Unsur proses, tindakan medis dan non-medis. Ya, benar sekali ya. Ada tiga unsur dalam sasaran pokok program ya. Ada unsur masukannya, kemudian ada unsur lingkungan, serta ada unsur proses ya. Oke, kita masih lanjut bertanya ya. Nah, tadi ruang lingkup program menjaga mutu ada 2, ada kegiatan persiapan dan ada kegiatan pelaksanaan. Siapa yang bisa merangkum kegiatan persiapan apa saja? Satu aja kegiatan persiapan. Nanti teman yang lainnya akan menyambung di kegiatan pelaksanaan. Siapa yang bisa? 2 pertanyaan terakhir, ayo.
Saya Bu, anak Bibi. Raisa Bu. Raisa ya. Yang pertama kegiatan persiapan, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan komitmen pimpinan institusi serta segenap penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap mutu. Membentuk suatu organisasi yang akan diserahkan tanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu. Yang kedua unsur lingkungan. Kemudian apa lagi? Menyelenggarakan pelatihan program menjaga mutu. Terus lanjut apa lagi? Ada 3 lagi dalam masih kegiatan persiapannya. Ya, selanjutnya ada menetapkan batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Jangan terputus ya dalam mencatat atau memahaminya. Kemudian ada menetapkan jenis dan ruang lingkup pelayanan kesehatan yang perlu diprioritaskan. Serta yang terakhir menetapkan serta memasyarakatkan standar indikator yang akan dipergunakan ya. Nah, jadi yang persiapan tadi ada 6 yang harus dilakukan dalam proses persiapan ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, ada ruang lingkup program jaga mutu itu di kegiatan pelaksanaan. Nah, ada yang bisa bagaimana kegiatan pelaksanaan? Ada 6 ya. Silakan siapa yang bisa sayang? Ayo, satu pertanyaan lagi. Syarifah, yang lain ada? Syarifah tadi udah menjawab ya? Atau kalau yang lain belum bisa menjawab, kita dengarkan Syarifah. Oke, langsung aja deh. Silakan Syarifah. Yang kegiatan pelaksanaannya yang pertama, menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, menetapkan penyebab masalah, menetapkan cara penyelesaian masalah, melaksanakan cara penyelesaian masalah, menilai hasil yang dicapai, menyusun saran atau tindak lanjut untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Iya, benar sekali ya, itu adalah kegiatan pelaksanaan. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar dengan materi program menjaga mutu. Nah, untuk itu semua mahasiswa seperti biasa ya, untuk PR-nya kerjakan di rumah hari ini harus dikumpulkan adalah ringkasan materi dari perkuliahan e-learning kita pada hari ini. Seperti biasa dikirimkan fotonya ke grup WhatsApp untuk mata kuliah mutu pelayanan kebidanan ya. Oke, semuanya sudah paham ya tentang program menjaga mutu. Nanti next ke depan kita juga akan melihat lagi program-program menjaga mutu itu apa saja untuk kebidanan ya. Oke, pada hari ini kita sudah selesai satu pertemuan ketiga dengan materi program menjaga mutu pelayanan. Jangan lupa kerjakan PR-nya, baca lagi materinya sehingga nanti di akhir perkuliahan ya, di pertengahan perkuliahan kita akan melakukan ujian tengah semester, semuanya lulus dan nanti akan ada ujian akhir semesternya ya. Semoga kita semua sehat selalu, dilindungi oleh Allah. Terima kasih atas kehadirannya dalam mata kuliah Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan mata kuliah yang sama dan di jam yang sama. Semuanya pemirsa juga bisa menyaksikan di UB On TV ataupun di Facebook kita Universitas Muhammadiyah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada mahasiswa Ibu semuanya. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Ubudiah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring